Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Lubis, NIM 19329180. Saya berasal dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prinsip. Prinsip merupakan suatu pernyataan yang fundamental atau kebenaran umum yang akan dijadikan suatu acuan atau pedoman untuk melakukan suatu tindakan, baik secara individu maupun kelompok. Prinsip-prinsip kepemimpinan dibagi menjadi 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kapasitas integratif. Kapasitas integratif ini merupakan prinsip yang sangat penting bagi seorang pemimpin, karena dengan prinsip ini administrasi dan organisasi dapat digerakkan ke arah pencapaian, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif merupakan prinsip di mana dalam proses kepemimpinannya, pemimpin hendaknya menjalin kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dan selain itu, di sini anggota atau partisipasi harus menjalin kerjasama yang dinamis. Maksudnya, setiap anggota tidak hanya mementingkan tugasnya masing-masing, tapi juga ikut andil dalam membantu permasalahan-permasalahan yang menyangkut suksesnya pekerjaan orang lain atau anggota lain. Selanjutnya yaitu rasionalitas dan objektivitas. Maksudnya di sini adalah pemimpin harus berpikir secara rasional dan objektif, tidak emosional ataupun subjektif, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Yang keempat yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas. Yang kelima yaitu delegasi. Delegasi di sini suatu pemimpin mengetahui bahwa kemampuannya terbatas, sehingga ia mendelegasikan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada staf anggota yang lain, agar proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pragmatisme. Kepemimpinan praktisme adalah kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat waktu, cepat, efektif, tapi tidak melanggar dari prinsip itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Pemimpin tidak hanya dapat memerintah, tetapi juga harus menjadi contoh yang baik untuk anggota-anggotanya. Baiklah, saya Mesya Rahmadeswita, NIM 19329173. Di sini kita akan membahas tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikutip dari Purwanto. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah kekuatan atau power yang didasarkan atas tabiat atau watak yang memiliki kekuasaan yang lebih, biasanya bersifat normatif, dari Edzoni. Yang kedua, pemimpin adalah individu di alam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengordinasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok, dari Fleder. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam organisasi-organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan, itu dari Dubin. Dari beberapa pendapat ahli yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka yang meyakinkan yang dipimpinnya, agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana, NIM 190526 dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yaitu fungsi dari kepemimpinan menurut Sutomo. Menurut Sutomo ada dua fungsi kepemimpinan pendidikan berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain yang pertama fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, memikir, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. Yang kedua, memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. Yang ketiga, maksudnya membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Yang keempat, menggunakan kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Yang kelima, memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan pikiran dan memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Yang keenam, memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, antara lain yang pertama, memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. Yang ketiga, mengusahakan sesuatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. Yang keempat, menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Raihan dengan NIM 19329175 akan menyampaikan materi tentang bagian yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain yang pertama ialah gaya kepemimpinan otoraktis. Gaya kepemimpinan otoraktis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yang yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran pada anak buah dalam merencanakan semuanya. Jadi perannya, keputusannya itu ada pada diri dia sendiri. Dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan yang demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama. Jadi dia lebih berkolab dalam mencapai tujuan bersama untuk ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama atau anak bawahan dan pimpinannya. Kemudian selanjutnya ialah gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri, yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan atau membuat keputusan, tetapi dia lebih sering memberikannya kepada anak buahnya, kepada bawahannya. Dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Jadi di sini peran yang paling penting adalah peran anak buahnya ketimbang pemimpinnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukis dengan memimpin berdasarkan adanya peraturan tertentu. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire gaya. Ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya ialah gaya kepemimpinan karismatis. Ini lebih kepada gaya gimana kita menarik buat orang lain. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya atau cara penyampaiannya yang akan membangkitkan semangat audiensnya. Biasanya pemimpin dengan gaya ini memiliki gaya visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan diplomatis.
adalah gaya kepemimpinan yang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari keuntungan pada lawannya. Kemudian yaitu gaya kepemimpinan moralis. Moralis lebih tepatnya seperti mereka lebih hangat dan sopan untuk semua orang. Jadi pembawaannya lebih sopan kepada audiensnya. Mereka mempunyai empati yang tinggi kepada segala permasalahan dari bawahannya, juga sabar dan murah hati. Dan kemudian yaitu gaya kepemimpinan analisis. Dalam gaya kepemimpinan ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis atau lebih tepatnya kepada logika yang didapatkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, kepemimpinan asertif. Ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada pengendalian personalnya. Selanjutnya, kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini biasanya menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir. Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan menargetkan standar yang tinggi gitu. Kemudian selanjutnya ialah gaya kepemimpinan visioner. Pola kepemimpinan yang ditunjukkan pada gaya ini memberikan arti pada kerja dan usaha yang dijalankan secara bersama-sama para anggota perusahaan, dan memiliki makna suatu kerja usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas gitu. Gaya selanjutnya ialah gaya kepemimpinan situasional. Ialah suatu gaya kepemimpinan seorang akan dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kesiapan pada pengikutnya gitu. Jadi tergantung persiapan gimana pengikutnya siap dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian kepemimpinan yang terakhir ini, kepemimpinan